Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan bagi anak yang menjadi korban terorisme melalui pembentukan Tim Koordinasi Nasional Perlindungan Khusus Anak Korban Terorisme yang melibatkan sejumlah kementerian lembaga terkait. Dalam hal ini pemerintah mengedepankan pendekatan multisektoral yang berfokus pada pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan anak serta keadilan restoratif. UPA ini merupakan langkah strategis pemerintah yang sejalan dengan Astacita dan RPJMN untuk memperkuat sinergi pertahanan keamanan dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, terutama dalam menghadapi peningkatan rekrutmen dan paparan ekstremisme pada anak di ruang digital. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPT Edi Hartono saat melakukan konferensi pers penanganan rekrutmen secara online terhadap anak-anak oleh kelompok terorisme di Gedung Bareskrim Polri pada 18 November 2025. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Dari situ kami menjabarkan membuat tim koordinasi nasional perlindungan khusus terhadap anak korban terorisme, di mana juga kami juga membuat pedoman mekanisme koordinasi penanganan terhadap anak menjadi korban terorisme. Nah, hari ini kami berhadir bersama-sama dengan Menteri PPA, KPAI, Komdigi, kemudian aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, Densus 88 AT Polri, di mana dengan pendekatan multisektor fokus terhadap faktor-faktor kegiatan pencegahan, kemudian rehabilitasi dan perlindungan. Nah, ini yang menjadi prinsip-prinsip, apalagi terhadap anak, ini demi kepentingan baik anak, kemudian pemulihan dan keadilan restoratif. Dalam kesempatan ini, juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, AKBP Maindra Eka Wardana menyampaikan bahwa kelompok terorisme telah melakukan rekrutmen terhadap anak-anak secara masif melalui media daring. Dirinya juga menekankan pentingnya melakukan pencegahan dari lingkungan terdekat. Pada tahun ini, Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan jaringan terorisme. Di sini Densus 88 menyimpulkan bahwa ada tren yang tidak biasa dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2011 hingga 2017 itu Densus 88 mengamankan kurang lebih 17 anak, ya, dan ini dilakukan berbagai tindakan, tidak hanya penegakan hukum tetapi juga ada proses pembinaan. Namun pada tahun ini, di tahun 2025 sendiri, seperti tadi disampaikan oleh Pak Karopenmas, kurang lebih dari 110 yang saat ini sedang teridentifikasi. Jadi artinya kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa ada proses yang sangat masif sekali rekrutmen yang dilakukan melalui media daring. Sementara itu, PLT Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Ratna Susianawati menegaskan bahwa seluruh pihak harus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membentengi anak-anak terlindungi dari keterpaparan radikalisme dan terorisme. Kita semua kementerian lembaga berkumpul untuk bisa memastikan sinergi dan kolaborasi atas maraknya, gitu ya Pak Kepala. Saat ini anak-anak kita yang terasosiasi oleh kelompok terorisme, dan tentunya yang menjadi kemirisan kita bersama karena saat ini rekrutmennya sudah dilakukan melalui online. Tentunya kita tidak bisa melepaskan sisi dari keterbukaan informasi, akses terhadap teknologi dan informasi. Namun di satu sisi kita juga perlu membentengi anak-anak kita
untuk bisa memastikan mereka juga terlindungi dari keterpaparan isu radikalisme dan juga terorisme. Melalui sinergi lintas sektor serta peningkatan kewaspadaan dari lingkungan terdekat, pemerintah berharap upaya bersama ini mampu memutus rantai rekrutmen dan paparan ekstremisme pada anak sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.